Keruwetan mengelola KRL Jabodetabek, pemerintah mesti menganalisis biaya dan manfaat yang menguntungkan. Saya Setri Yasra dan inilah Opini Tempo. Satir kalau bisa dibuat rumit, buat apa dibikin mudah? Agaknya pas menggambarkan penyediaan layanan transportasi kereta. Alih-alih segera menyediakan gerbong-gerbong kereta listrik untuk melayani penumpang yang terus bertambah, pemerintah sibuk dengan urusan mengaturnya. Walhasil, impor kereta bekas dari Jepang tak kunjung terlaksana. Penyediaan gerbong oleh industri dalam negeri jauh panggang dari api. Sahdan, untuk melayani para komuter Jakarta dan kota-kota aglomerasi sebanyak 1,2 juta orang per hari, PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI membutuhkan 29 gerbong baru karena gerbong lama sudah uzur. Cara cepat mendapatkan gerbong-gerbong itu adalah mengimpor gerbong bekas dari Jepang, seperti yang 10 tahun terakhir dilakukan pemerintah. Masalahnya, meski berupa hibah, dibutuhkan ongkos kirim 1 miliar rupiah per gerbong untuk mendatangkannya. Tapi karena ingin menggairahkan industri kereta dalam negeri, Kementerian Perdagangan tak mengizinkan impor itu. Ada kewajiban PT KCI membeli gerbong baru dari PT Industri Kereta Api atau INKA. Biaya untuk membuat 16 set kereta listrik 4 triliun rupiah. Seharusnya sampai di sini azas supply and demand itu terpenuhi. Ada permintaan, ada penyedianya. Tapi nyatanya tak sesederhana itu. Gerbong PT INKA baru tersedia pada 2025. Demi harga diri bangsa dan mendorong kemajuan industri dalam negeri, pemerintah memerintahkan PT KCI melakukan retrofit atau kanibal komponen gerbong bekas Jepang. Sialnya, PT INKA sulit mendapatkan komponen gerbong-gerbong tua itu. Masalah sederhana penyediaan kereta jadi riweuh. Tak karu-karuan karena keinginan-keinginan pemerintah tak relevan dengan kebutuhan faktual. Jika gerbong-gerbong uzur itu tetap berjalan di rel Jabodetabek, pemerintah mempertaruhkan keselamatan banyak orang. Keterlambatan mendatangkan 29 gerbong itu juga berpotensi menyebabkan penumpukan 200.000 penumpang per hari. Angka-angka itu tidak remeh. Pengguna KRL Jabodetabek umumnya pekerja kantor, jasa, dan industri yang menggerakkan ekonomi ibu kota dan sekitarnya. Sejak dibereskan Ignatius Jonan saat menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia pada 2009, kereta Jabodetabek berubah menjadi sarana transportasi yang nyaman untuk pulang pergi kerja. Jika KRL kembali tak nyaman akibat kekurangan gerbong, ekonomi akan terganggu. Para komuter akan beralih ke sarana transportasi lain, entah kendaraan pribadi, entah kendaraan umum berbasis jalan raya. Kita tahu, panjang jalan Jakarta tak cukup menampung kendaraan pada hari sibuk. Dengan 47,5 juta perjalanan per hari, kemacetan tak terhindarkan. Kementerian Perhubungan menghitung kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai 67 triliun rupiah setahun. Maka, ketimbang mempersulit urusan yang mudah tentang mendatangkan gerbong kereta Jabodetabek, pemerintah mesti membuat kebijakan yang cepat tapi tak keliru. Ihwal pengutamaan industri dalam negeri bisa seiring sejalan dengan kesiapan industri kereta api itu sendiri. Supply dan demand gerbong kereta itu sangat sederhana karena konsumen dan produsennya tunggal, sama-sama perusahaan negara. Membeli kereta dalam negeri yang mahal akan berdampak pada keuangan PT KCI. Adapun mendatangkan kereta bekas, membuka peluang korupsi biaya kirim seperti terjadi pada 2006. Daripada keduanya macet dan mandek yang berujung pada kerugian konsumen, pemerintah mesti menimbang mana kerugiannya yang paling kecil. Impor kereta bekas Jepang, jika lebih menguntungkan, sebaiknya menjadi opsi utama. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di majalah.tempo.co.